Fenomena kasus gagal ginjal akut yang membuat masyarakat khawatir mulai menemukan titik terang. Pemerintah telah membeberkan penyebab di balik lonjakan kasus dari penyakit yang banyak menyerang anak-anak di usia 1 hingga 5 tahun. Kementerian Kesehatan telah menemukan bukti bahwa melonjaknya kasus gagal ginjal akut di Indonesia yang menyerang anak-anak ini disebabkan oleh cemaran zat berbahaya dalam obat sirup. Zat berbahaya tersebut digunakan sebagai pelarut untuk mengubah obat menjadi bentuk sirup. Sebelumnya BPOM telah merilis 156 daftar obat sirup yang aman dikonsumsi selama sesuai aturan pakai. Namun Kementerian Kesehatan masih melarang penjualan serta konsumsi untuk obat sirup atau cair lainnya untuk sementara waktu, sambil menunggu hasil pengujian lebih lanjut yang dilakukan BPOM. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat ini ada lebih dari 1.100 obat mengandung zat pelarut yang terdaftar di BPOM. Pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil pengujian BPOM untuk mengetahui mana saja obat sirup yang aman dikonsumsi, sebab sebagian tidak menggunakan zat pelarut berbahan kimia. Nah, berdasarkan ini kita lakukan langkah konservatif, kita tutup dulu sekitar 1.100-an lebih obat-obatan yang ada pelarutnya. Nah, dari sini kita menunggu BPOM melakukan penelitian dan nanti akan di-announce oleh Ibu Penny bahwa sebagian pelarutnya itu bukan pelarut kimia, tapi pelarut mungkin dari air atau yang lain sebagainya. Itu rencananya nanti sore ini kita akan keluarkan surat untuk rilis. Ya, jadi ada 133 atau 150-an obat ya. Menteri Kesehatan juga mengklaim bahwa jumlah pasien baru yang masuk rumah sakit akibat penyakit gagal ginjal menunjukkan penurunan yang signifikan sejak ada larangan peredaran obat sediaan cair atau sirup. Penurunan signifikan terlihat di salah satu rumah sakit rujukan pasien gagal ginjal akut, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jadi kalau tadinya RSCM itu penuh, satu tempat tidur ICU anak tuh bisa diisi 2 atau 3, sekarang penambahan barunya sejak kita larang itu turun drastis pasien barunya. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basarah Yanuarso sebelumnya telah menghimbau tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Piprim mengatakan jika diperlukan tenaga kesehatan juga dapat mempersiapkan obat pengganti yang tidak terdaftar dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis obat yang dimasukkan ke dalam anus atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Kemenkes kan kemudian mengambil langkah lebih serius lagi ya semua obat karena kita nggak tahu betul ya. Obat-obat mana yang ada dan yang tidak ada itu kita nggak tahu betul. Ya. Nggak ada yang menjamin, ya, nggak ada yang menjamin bahwa obat itu bebas dari etilen glikol. Namun di sisi lain, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya memastikan 13 kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Yogyakarta tidak memiliki riwayat mengkonsumsi obat jenis sirup. Pasien juga tak memiliki riwayat dan kelainan ginjal sebelum akhirnya dirawat dengan penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembajun Setia Ninangastuti, mengatakan penyebab gagal ginjal misterius yang menyerang anak-anak ini belum ada yang mengetahui secara pasti. Terkait masalah larangan penggunaan obat jenis sirup bagi anak-anak, menurutnya adalah sebagai tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan. Banyak pertanyaan dari orang tua terkait penarikan obat sirup. Apa obat yang bisa digunakan sebagai alternatif bila mengalami gejala penyakit? Faktanya banyak cara mengatasinya tanpa menggunakan obat. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, jika anak mengalami demam, orang tua bisa memberikan kompres hangat yang lebih aman atau pemberian parasetamol melalui anus jika diperlukan. IDAI juga menyatakan batuk dan pilek dan demam adalah mekanisme bentuk pertahanan tubuh untuk mengusir virus. Namun jika khawatir, para orang tua disarankan memeriksanya langsung ke dokter spesialis anak.